Bapak Ibu saudara sekalian, pagi hari ini kita kembali mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena sampai dengan hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kembali kami boleh datang bersujud menyembah Tuhan. Meskipun kami di rumah kami masing-masing, kami akan percaya Tuhan bekerja. Tuhan akan melawat kami semua dimanapun kami berada. Kami akan percaya Tuhan Yesus, lawatan Tuhan, jamaah Tuhan terjadi pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mau memuji, menyembah-Mu Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Karena Engkau Allah yang begitu baik bagi kami Tuhan. Pengorbanan yang termulia yang selamatkan hidup kami. Selamat
Haleluya, haleluya Tuhan, kami puji nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, ya pujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami tahu Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami, Allah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kami tahu hidup kami sebetulnya di tangan Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, sepanjang hidup kami sampai selama-lamanya kami tetap mau memuji Tuhan. Kami mau meninggikan Tuhan dalam hidup kami, karena hanya ada satu Allah yang layak disembahnya, Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan, dan Engkau layak diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami semua mau meninggikan Tuhan kami. Kami mau angkat suara kami, memuji, menyembah Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau berada di tengah-tengah kami, berada di rumah kami masing-masing, di tempat kami berada. Kau siap melawat kami semua yang menyembah, memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan, amin. Angkatlah suaramu bagi Tuhan, serukan nama Yesus. Pagi hari ini saudara, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kita khawatir, sebab Dialah Allah yang sanggup bagi kita semua. Haleluya. Angkatlah suara kita bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Haleluya. Jarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Angkatlah suaramu bagi Tuhan. Angkatlah suaramu, Haleluya. puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu saudara. Tanggalkan bebanmu, Tak perlu kau tak khawatir. berhati, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak Sebab Dia berhati, sanggup. sebab Dia sanggup. Sama-sama katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Nyanyi bagi Tuhan kita. Dia Allah yang maha mulia, Dia Allah yang maha kuasa. Amin. Haleluya. Tak perlu kisah kasih yang telah Dia sediakan bagi kita semua.
kuasa dan Allah yang maha mulia Tuhan. Haleluya. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Engkau tetaplah Allah. Kau tetaplah Tuhan kami. Pagi hari ini kami sujud kembali menyembah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Karena kami tahu Allah yang suci, Allah yang maha mulia, Allah yang disembah hanya Engkau lah Tuhan Yesus, Tuhan kami. Haleluya. Di
biasa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami sudah memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar kiranya pada saat ini Tuhan kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Kau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya urapan yang baru turun ke atas beliau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat siang pada saudara-saudari sekalian. Pada siang hari ini kembali kita akan mendengar kembali kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan. Saat yang indah di mana kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk mendengar kembali kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Kami tahu Tuhan kami lemah, tapi Engkau yang memberi kepada kami kekuatan. Biarlah Roh Kudus yang mengambil alih kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Dan kami percaya Tuhan Roh Kudus yang menolong ini semuanya. Biarlah setiap yang mendengar kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus yang akan berbicara kepada hati saudara pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, pada siang hari ini kebenaran firman Tuhan kita ambil di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Di situ dikatakan judulnya pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan di setiap ranting yang setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kebenaran firman Tuhan seringkali kita sudah dengar ini dari sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu mengajar kita menjadi pokok anggur. Kita adalah ranting-rantingnya. Di sini dikatakan ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar. Dalam perumpamaan ini, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Murid-muridnya seperti ranting-rantingnya. Jikalau kita tahu dengan tetap kita berpaut kepada Tuhan, ya sebagai sumber kehidupan, mereka dapat menghasilkan buah, dan Allah dilukiskan sebagai tukang kebun, tetap berbuah. Allah mengharapkan agar kita semua berbuah. Ya, pokok anggur kita tahu di mana pokok anggur kita, kalau tiap hari kita siram dengan air, ya, supaya dari akarnya itu dia terus menjalar ke atas kepada ranting-rantingnya, ya. Dia menyirami seluruhnya itu pohon anggur. Dan kalau kita tahu di dalam kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, yang ayat yang kedua dikatakan setiap ranting, ya, rantingnya itu kita tahu kalau kita lihat pohon anggur, ya ada ranting-rantingnya itu di bawahnya itu dia berbuah, saudara. Kalau kita kasih dia pupuk, kasih dia air, ya secukupnya, dan dia akan berbuah, ya. Ranting-rantingnya itu mengeluarkan buah. Nah, pada siang hari ini setiap ranting, Yesus bicara tentang dua macam ranting, saudara. Ya, ranting yang pertama yang tidak berbuah adalah orang-orang yang tidak lagi memiliki hidup yang datang dari iman. Ya, kita anak-anak Tuhan seringkali kita lupa.
kita mempunyai iman. Dalam kitab Ibrani dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat, tetapi tidak. Kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan Ibrani ini, iman adalah dasar daripada iman kita, ya. Dan kasih yang lenggang dari Kristus, ranting-ranting dipotong oleh Bapa, yaitu dipisahkan dari hubungan yang vital dengan Kristus. Bila mereka tidak lagi tinggal di dalam Kristus, Allah menghakimi dan menolak mereka. Yang kedua yaitu ranting-ranting yang berbuah adalah orang-orang yang memiliki hidup di dalam Kristus. Perbuatan-perbuatan tabiat dosa dan buah roh. Ranting-ranting ini Bapa bersihkan supaya menjadi makin lebat buahnya. Dan kehidupan mereka yang mempersulit mengalirkan hidup yang vital dari Kristus. Buah adalah kualitas tabiat Kristen yang memuliakan Allah melalui hidup dan kesaksian. Biar hidup kita senantiasa boleh memuliakan nama Tuhan. Biar kita senantiasa boleh melekat pada ranting-rantingnya. Ya, kita tidak dapat, kalau ranting-ranting kita bersihkan, ya, yang tidak baik kita buang. Tetapi yang ranting-ranting ini yang bagus, daunnya juga bagus, ya, diberi pupuk, diberi air yang secukupnya, dia akan berbuah, menghasilkan buah yang baik. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ya, kita anak-anak Tuhan seringkali kita mempunyai iman hanya ya kalau kita perlu Tuhan tolong. Tapi kalau kita lagi sedang sibuk kita lupa kepada Tuhan. Ya, kita tidak mau melekat pada Tuhan, kita mau berbuat sendirinya saja. Nggak bisa. Kalau kita tidak melekat pada rantingnya, tidak melekat pada pokok anggur itu, kita tidak dapat berbuah dengan baik. Dan ketiga kita lihat di sini ayat yang keempat, di situ dikatakan, tinggallah di dalam aku. Firman Tuhan katakan tinggallah di dalam aku. Biar kita boleh melekat dari pokok anggur ini pada ranting-rantingnya. Setelah seseorang percaya kepada Kristus dan menerima pengampunan dosa, dia menerima hidup kekal dan kuasa untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Setelah kuasa itu diberikan, orang percaya harus menerima tanggung jawab. Ya, kita diberi kuasa. Firman Tuhan dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Kita diberi kuasa oleh Tuhan. Kalau kita buka di dalam Kisah Para Rasul, saudara. Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, kamu akan menjadi saksiku. Di situ dikatakan menjadi saksi daripada Kristus. Kalau kita berbuah, biarlah kita boleh menghasilkan buah yang baik. Kalau kita lihat di sini dikatakan, satu ayat yang ke-8. Di sini dikatakan kamu akan menjadi saksiku, yaitu baptisan dalam Roh Kudus. Bukan hanya memberikan kuasa untuk memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga meningkatkan keefektifan kesaksian kita. Karena hubungan kita diperdalam dan diperkuat oleh Bapa, Anaknya dan Roh Kudus sebagai akibat kepenuhan Roh Kudus. Ya. Biarlah kita boleh melekat pada pokok anggur dan ranting-rantingnya ini. Yaitu biarlah kita boleh disirami dengan kuasa Roh Kudus. Kita perlu kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Apalagi saat ini akhir zaman, saudara. Ya, banyak orang mengatakan menjadi takut saat ini. COVID ini merajalela lebih lagi. Ya, kalau kita lihat, kita baca dengar di TV, India ini satu hari ini bisa 350.000 jiwa menjadi korban COVID-19, meninggal, saudara. Bayangin. Ya. Dan biarlah kita boleh melekat pada pokok anggur yang benar itu. Biarlah kita boleh tinggal tetap di dalam Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan di sini, dikatakan dibuang keluar seperti ranting. Kalau ranting-ranting ini tidak baik,
dipotong, dibuang, daunnya, rantingnya dibuang, ya, tidak menghasilkan buah dibuang. Ya, perumpamaan ini dengan jelas menunjukkan bahwa Kristus tidak percaya kalau sekali ranting selama-lamanya tetap ranting. Sebaliknya, melalui perumpamaan ini Yesus memberikan murid-muridnya peringatan yang serius namun penuh dengan kasih bahwa ada kemungkinan orang yang sungguh percaya meninggalkan imannya, tidak tetap tinggal dalam Yesus hingga dicampakkan ke dalam api neraka. Di dalam ayat ini kita mempunyai prinsip dasar yang menentukan hubungan keselamatan di antara Kristus dan orang percaya. Hubungan itu tidak pernah bersifat statis, berdasarkan keputusan atau pengalaman masa lalu. Sebaliknya, hubungan itu progresif. Sementara Kristus, Yesus hidup dalam orang percaya dan memberikan hidup ilahi kepadanya. Ya, biarlah kita ini jangan mau dibuang, saudara, tetapi kita mau berbuah bagi lain orang. Ya, apa yang Tuhan berikan kepada kita, talenta, bukan saja talenta untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, bukan. Ya, kalau kamu bersih-bersihkan gereja, ya, kamu menolong sesama di dalam gereja, dan juga Tuhan tolong kepada orang-orang yang mau berbuat apa yang menjadi kebisaan dia, itu satu talenta, saudara. Kita boleh melekat pada pokok anggur ini. Dan ayat yang ke-6 di sini dikatakan juga, perumpamaan ini mengajarkan 3 kebenaran penting. Ya, yang pertama itu tanggung jawab untuk tetap tinggal di dalam Kristus, dipikul oleh para murid. Inilah tanggapan kita terhadap karunia hidup dan Kristus dan kuasa ilahi yang diberikan Allah pada saat pertobatan. Yang kedua yaitu tinggal di dalam Kristus, mengakibatkan Kristus diam di dalam kita, dan terus menerus murid akan berbuah banyak. Yang seterusnya, berhasil dalam doa. Ya. Yang selanjutnya yaitu dampak dari kegagalan. Untuk tetap tinggal di dalam Kristus adalah ketidakmampuan untuk berbuah, dibuang dari Kristus dan diminasakan. Biarlah kita boleh melihat dari perumpamaan ini, saudara. Ya, yang tidak berbuah dibuangnya. Ya, yang tidak dapat berkembang dalam pokok anggur itu dia akan dibuang, ya, dan dibakar. Tetapi kalau kita lihat di sini, bagaimana Tuhan itu begitu baik, dia kasih perumpamaan ini kepada kita. Pokok anggur yang benar. Ya, di dalam kalau kita tahu bahwa sekolah minggu diajarkan ada nyanyian ini. Yesus pokok dan kita adalah ranting-rantingnya. Biarlah ini menjadi satu kekuatan kepada kita. Saya ingat waktu saya sekolah minggu begitu. Ya, dikatakan bahwa Tuhan itu pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Biarlah kita boleh melekat pada Tuhan senantiasa. Apapun yang kita hadapi saat ini, biarlah kita mau melekat pada pokok anggur ini, supaya kita jangan jatuh, supaya kita jangan terbuang, tetapi kita boleh melekat pada Tuhan. Apapun Tuhan akan memberikan kepada kita, senantiasa kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kepada kita. Dan ayat yang ke-7 di sini dikatakan kalau kita boleh melekat pada pokok anggur yang benar itu, maka Tuhan katakan ayat yang ke-7, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Ini adalah satu rahasia doa yang terjawab, ialah tinggal di dalam Kristus. Makin dekat kita hidup dengan Kristus melalui merenungkan dan mempelajari Alkitab, makin selaras doa-doa kita dengan sifat dan ajaran Kristus, sehingga doa kita akan lebih efektif. Ya. Sekarang kalau kita lihat saat ini orang menjadi gelisah, takut. Ya, kalau saya dengar kebenaran firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan, katakan orang ini banyak yang meninggal ini bukan karena COVID, karena ketakutan, saudara. Ya, makanya itu biarlah kita boleh melekat pada pokok anggur yang benar. Dan Tuhan katakan yang terakhir di sini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Ya, doa kita kepada Tuhan. Kalau kita yakin doa dalam Yakobus, dikatakan di situ di dalam kitab Yakobus, doa orang benar dengan bersungguh-sungguh itu besar kuasanya.
Kuasa doa itu luar biasa, saudara. Ya, kalau kita dapat mempelajari ini kebenaran firman Tuhan, kita setiap hari mesti baca Alkitab, baca firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Kita harus dapat berdoa kepada Tuhan. Doa itu adalah nafas daripada orang-orang Kristen. Biarlah kebenaran firman Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita seringkali lupa kepada Tuhan. Kita seringkali menjadi sombong. Ya, kita bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tidak bisa, saudara. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Di dalam situasi apapun kita mengandalkan Tuhan. Senantiasa berharap kepada Tuhan. Inilah satu doa kita kepada Tuhan. Pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Biarlah kita boleh tetap tinggal di dalam Kristus. Bahwa Tuhan akan menolong kepada kita. Di dalam segala apapun yang kita hadapi saat ini. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan kepada kita, kita melekat, saudara. Ya, jangan kita lepas dari ranting-rantingnya, tetapi kita boleh melekat pada pokok anggur ini, ya, supaya kita boleh kuat di dalam Tuhan. Apa saat ini yang kita hadapi? Kesusahan kita, segala kekurangan dengan keuangan kita, biar kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan mencukupi itu semuanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri, tetapi Tuhan senantiasa ada beserta dengan kita. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan ada di dalam hati kita. Biarlah setiap jemaat Tuhan GSJA Petojo ini boleh menyadari dia perlu Tuhan di dalam rumah tangganya. Dia perlu Tuhan di dalam usahanya. Dia perlu Tuhan di dalam pekerjaannya. Apapun yang dikerjakannya itu. Kalau kita mengandalkan Tuhan, melekat pada pokok anggur, kita akan berbuah. Dan menghasilkan buah itu menjadi buah yang bagus. Buah yang baik di hadapan Tuhan. Biarlah kita boleh dapat apa yang Tuhan kerjakan kepada kita. Tuhan menolong kepada kita di dalam singer, song leader, ya. Itu satu talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang kita dapat perbuat, perbuatlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Baiklah kebenaran firman Tuhan yang singkat pada siang hari ini. Biarlah kita boleh merenungkan kembali bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan daripada Tuhan. Kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kita boleh melekat pada pokok anggur. Dan kita dapat menghasilkan buah yang baik. Terima kasih, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang singkat pada siang hari ini. Biarlah kami boleh melekat pada ranting-ranting pokok anggur. Biarlah kami boleh dapat berbuah, menghasilkan buah yang baik. Supaya kami tidak ditinggalkan Tuhan, tetapi kita boleh melekat, senantiasa dekat kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan di dalam segala situasi saat ini yang tidak menentu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan akan tolong kepada segenap sidang jemaat Tuhan GSJA Petojo ini. Biarlah mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Mengatasi saat ini Tuhan yang tidak menentu. Biarlah Tuhan akan tolong. Kami berdoa untuk pandemi ini Tuhan. Biarlah Tuhan akan lalukan itu semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah segenap sidang jemaat-Mu boleh kuat, tetap setia di dalam mengiring kepada Tuhan. Biarpun kita tidak dapat bertemu muka dengan muka, tetapi kami percaya bahwa Tuhan beserta dengan kami senantiasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan langsung dengan perjamuan kudus pada siang hari ini. Kita akan baca di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke 24. Ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi satu peringatan akan aku. Kita sudah ada di dalam tangan kita yaitu roti, yaitu melambangkan daripada tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita semuanya. Biarlah kita akan makan roti ini menjadi satu peringatan bagi Tuhan untuk kematiannya, bahwa dia dicambuk, dicemeti dan mengeluarkan bilur-bilurnya. Dan pada siang hari ini biarlah kita akan makan roti yang Tuhan sudah sediakan bagi kita menjadi satu kekuatan kepada kita. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan makan roti ini. Amin. Haleluya.
Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi satu peringatan akan aku." Baik, kita akan minum bersama-sama darah daripada Tuhan Yesus Kristus, menjadi sumber daripada segala apa yang telah kita perbuat. Tuhan rela mati buat kita. Dan kita akan minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah akan nama Tuhan. Dengan bilur-bilur Tuhan yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan, yang dalam keadaan kekurangan Tuhan akan mencukupi itu semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Dan pada siang hari ini kita mau tutup ibadah online kita. Kita mau berdoa kembali kepada Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan kalau kami telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Kiranya Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami di tempat ini ya Bapak. Kami berdoa untuk Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Ruth Limas. Kami yakin dan percaya berkat-berkat Tuhan juga tercurah ke atas beliau. Dan kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu Tuhan Yesus. Berikan urapan yang baru senantiasa Tuhan, tiap hari Tuhan ke atasnya Bapak. Biar dia bisa menjadi Ibu Gembala yang memajukan gereja Tuhan di tempat ini. Dan biar kiranya Tuhan Yesus, biar kiranya Kau berkati juga anaknya Ariel Tuhan, yang membantu pelayanan di tempat ini, juga istrinya, juga anak-anaknya Bapak. Semuanya Tuhan dalam lindungan Tuhan. Keluarga dari Ibu Gembala kami semua Tuhan lindungi. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan, berkat-berkat yang melimpah tercurah ke atas keluarga ini ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua kami Bapak, keluarga-keluarga di GSJ El Shaddai. Semua Tuhan berkati ya Bapak. Semua Tuhan lindungi ya Bapak. Kami yakin dan percaya kami semua akan berada aman dalam lindungannya Tuhan. Kami yakin dan percaya kami semua akan diberkati oleh Tuhan. Kami akan tetap diberi kesehatan. Kami akan tetap diberi kekuatan. Meskipun kami berada di lembah terdalam sekalipun, kami yakin dan percaya Tuhan beserta dengan kami. Kami akan menjadi umat pemenang ya Bapak. Kami akan terus naik dan tidak akan pernah turun karena Tuhan berada di pihak kami. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati Tuhan bangsa dan negara kami. Biar kiranya Tuhan Yesus hujan pertobatan boleh terjadi untuk bangsa kami ya Bapak. Kau berkati ya Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi beserta staf-stafnya Tuhan, dari pimpinan tertinggi sampai terendah semua Tuhan berkati ya Bapak. Berikan roh yang takut akan Tuhan dalam melaksanakan tugasnya Tuhan, menjalankan pemerintahan di Indonesia ya Bapak. Dan biar kiranya Tuhan Yesus, Indonesia boleh Kau pulihkan, Indonesia boleh Kau selamatkan ya Tuhan. Indonesia boleh berada di tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para korban-korban ya Bapak yang menderita COVID-19 ini Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan kiranya juga Tuhan angkatlah Tuhan Yesus COVID ini Tuhan dari muka bumi ini ya Bapak. Kami rindu Tuhan Yesus untuk beribadah kembali bersama Tuhan Yesus, untuk memuji menyembah nama Tuhan, bertemu dengan teman-teman kami ya Bapak, seiman dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, sehingga gereja Tuhan boleh terbuka kembali ya Bapak. Kami boleh memuji nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Baik, kita akan mengangkat kedua belah tangan kita. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.
wabarakatuh.